Jadi koklah hamba ujung tabu kita tanam malabalik. Kok namuh kita menanam di tanah hitam kapanehan lai bataru saleh daun kajadi suluh dengan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, mudah-mudahan jadi pangka tabu jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Janiah baladang salam, ikan baradai di bawahnya. Terima kasih jamaah nalah menjawab salam. Ambo doakan masuk surga. Dari katugu galam, tampak nandari tabiang tinggi. Sia orang Minang nantak menjawab salam. Ambo doa lakinya babini cik lagi. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini falam yughniya anhuma billahi syai'an wa qalat idkhulan nara ma'ad dakhilin. Wa qala aidan walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sakhiya qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa innal bakhila ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Kita terjemahkan dulu ayat yang kita baca tadi dan hadis Rasulullah. Kami buat perumpamaan orang-orang yang kafir, yaitunya istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Keduanya dibimbing oleh dua hamba kami yang menjadi nabi. Tetapi keduanya istri mereka itu mengkhianati mereka keduanya. Maka tidak akan memberi manfaat untuk kedua istri nabi itu. Dan Allah mengatakan bahwa mereka tidak akan ada mendapatkan sesuatu kecuali katakan kepada mereka keduanya masuk neraka beserta orang-orang yang sama masuk neraka.
orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjuang dengan di jalan Allah dengan harta dan dirinya, mereka itulah yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah dan akan diberikan rezeki yang mulia. Kalau tadi ketua pelaksana menghormati segala ketua, itu ndak tasabuin dembo sebanyak tu. Kadang-kadang ketua ko nyo terima baban ko pindaknya jalanan. Anang ke dihormati mana? Ya kan? Nah ini bapak-bapak. Jadi ambo menghormati secara umum saya. Nan laki-laki atau nenek mama jauh lama. Yang saya hormati nenek mama urek tunggang pucuk nan boleh dinagari dahan rampak daun narimbun jo pusako putih labek buah nan masak makanan anak kemanakan nan tinggi tampak nyari nan dake jolong basuo ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung kapai tampe bertanyo ke pulang tampe babarito badahan cupak jo gantang barantiang barih balabeh badaun rimbun jo adek babuah katonan bana baure cakam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuh la bumi di rumpunyo digampu indak tabokekkan di badai alun katauleng konon kok goyang angin lalu. Tolong datuk bagadiang meh ulang balik kecik mama. Jadi besok sianan jadi datuk baraja itu, ya kan? Jangan datuk je. Bapa patah tak pan, tak pandai. Itu untuk memotivasi namanya, ya kan? Nah, ulama lain. Yang saya hormati orang kampung Ambo, Minangkabau, nan tinggal di provinsi Riau. Yang beliau itu basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat, duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, aye janih tapian suci. Beliau tahu dihalal dengan haram, saratos sah dengan bata. Ambo doakan alim ulama kita nambarasa di Minangkabau berkiprah di Riau ini, membawa umat kepada jalan yang benar. Saya doakan badan sehat, rasaki dapet, rumah tangga sakinah, hidup tidak dalam kesusahan. Karena seorang ulama adalah warasatul anbiya, segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah karena dia membawa umat minaz zulumati ilan nur, dari nan kalam kanan tarang. Urang perusi nak kambo sabuyan ketua BKMT apalagi ketua julo-julo ndak do kambo sabuyan jin ambo sabui seorang perusi nembarasa di Minangko bundo kanduang nan kami muliakan bundo kanduang limpapih rumah nan gadang Sumara Anjuang Paranginan, rumah gadang si jangkor gadiang salanja kudo balari sakuek kuaran tabang sapakiak budak menangi tiang panjang sirajo lelo tiang pendek sirajo bunsu pasak ketek peminggan labih pasak gadang turang manurang lantai timbago aso-aso palupu kawe dirantang banduanya si ambam puruk dilihatnya si putih bunsu si tindih tupai bagalui bandu salek kuciang malako saganyo ansau mengalampai atok nandari tanah Banten gonjongnya rambut membacui rabuang membacui dampa-dampa dilangkap buruang jambu-jambu diisap kumbang kato buruang pidato buah kato kumbang pidato bungo. Jika dipandang ke halaman carano basa batu tapaan kan so balari nan bacibuk si batuang tungga pananjua si talangkun yang anak janjang jilikuran induk janjang perak bailo anaknya ameh belanja. Jika dipandang ke dalam parak cubadak lalayan tupai kemuniang buayan baru maringih si balang tandai bakukuk
kinantan cuci marentak balam bungo tawa. Itulah rumah Bundo Kanduang di Minang. Amanga Bundo Kanduang tu di Sinan. Jangan melengah-lengah je Bundo dangal lah kecik tengok. Manga Bundo Kanduang di rumah gadang tu, ya kan? Mamasak jo marendo, itulah karajo perusi. Supaya kukunya jangan hitam. Jadi nam perusi ko jangan satu lo menyandang buah sawit. Ya kan? Karena apa? Perempuan itu halus untuk dielus, bukan untuk dikasari. Saya doakan Bundo Kanduang dapet dek kami na laki-laki ko kaunduang-unduang ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo. Ubek jariah pelareda mam sidingin tanpa di kapalo. Ala Pak Ustaz, Bundo Kanduang ko pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Tahu dipaneh ke Malatui, arif jorantiang ke Mancucu, jaleh jodahan ke Maempo. Dek santiang beliau batinggang setitik santan di kuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Itu dibawa ambo makan tadi ke rumah makan Dedi anak Pak Datuk. Itu setitik santan di kuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Babaso buya makan sinan tadi, enggak. Ayam pop habis 3 dah. Sebabnya ada anak ambo. Sudah tu nyolata alot talu dah dadar. Sudah tu dendang masih, sudah tu goreng balui. Ambo tintiang sadonya. Nasi sekitik saja. Kerana mula kanya maka lontong tadi. Bamang kondak babaso buya. Ambo takui nyoba pantun saboknya orang Minang. Apa pantunnya? Payo kumbuh bakat tinggian tampak menari sari lama, jalan gadang ke Pekanbaru, baranti tantang Tanjung Pati. Nan matahlah kami masakkan buya, nan jauhlah kami dakean buya babaso tantang itu, jauh tai buati kami. Jadi makan kau jangan babaso-baso Pak. Sebenarnya nanti jamu dek rumah makan Dedi Datuk tu tadi ambo nalain ko satu lenya. Itulah kalau sajalan sairiang jauh Ustaz. Sama-sama makan sinan tadi. Amin. Ambo doakan rumah makan orang Minang tindak saja rumah makan Dedi Datuk banyak andaknya dikunjungi dek tamu. Tajua nasi ko tio ari, ya kan, 1000 karuang barek, ya kan. Tajua samba 1 juta iku ayam, tajua kalio si kue jawi. Mudah-mudahan orang rumah makan Minangkabau di Dumai di Riau ko rami dikunjungi dek orang nan sadang lapar, ya kan. Di Pekanbaru macam-macam namanya. Ada rumah makan Pak Nurdin, ada rumah makan Baringin Edi. Banyak. Rupa di Dumai ko, alun ado bawa kak rumah makan pagi nak rupa Pekanbaru do. Makanya ambo tadi dibawa makan lontong pecal kironya lama lo. Apa-apa ibu-ibu nan datang kini ko ala makan. Beko makan pulang siko bayi jadi arok lo kepereng. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Bu, ambo ndak kama ngaji siang kodok, tapi bacurito miang. Bamang ko ndak kama ngaji. Orang Minang ko ada bahasa di sarak bahasa di kitabullah. Ya kan, sarak mengatur adat memakai anak kedegi kaji. Kemudian buya-buya top banyak di Riau. Ya kan? Dari Ustaz Sunnah ada beliau tu namanya Dasman Yahya. Tu muda dari Ambo. Nan ketik dari Ambo, malah anak di Ambo itu Ustaz Abdul Samad.
Sadonya lah pak dengar kajinya. Ibarat orang menabang tabu, lah ditabang tabu tu dari pangkal sampai ke ujung, dek buya-buya kita tu. Mana mani tabu di pangkal je di ujung? Kalau tahu tabu, mana mani tabu di pangkal je di ujung? Mani di pangkal, siang kolah tahu ujung tabu tu tiba dia mau. Itu hambanya lah. Tapi walaupun manis tabu di pangka, amba tabu ke ujung. Kalau tabu ke di pakambang, pangkanya dan ditanam atau ujungnya? Ujungnya. Jadi koklah hamba ujung tabu kita tanam malah balik. Kok namuh kita menanam di tanah hitam kepanehan, lai bataru salai daun kejadi suluh dengan kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, mudah-mudahan jadi pangka tabu jojo. Amin. Ya. Ujung tabu nang kita tanam kini sesuai jo baliho atau spanduk nang dikirim dek Pak pengurus KAP Ambo. Yang pertama, kajian kita mudah-mudah saja, tidak sulit. Pertama, salat itu kita dengan Allah. Disebut hubungan itu namanya vertikal. Yang kedua silat atau disebut dipanjangkan silaturrahmi. Kepedulian antara kita nan kuat membantu nan lamah, nan kayu membantu nan miskin, nan lakuang ditinjau, nan kurang ditukuk. Itu silat. Laikan amu apa? Pagi sesudah ku 9 salat duha, puasa Senin Kamis, atau puasa Daud sari puasa indah, sari puasa sari bisu indah. Kemudian tiuk malam salat tahajud, salat istikharah, rajin membaca Quran, tapi silat ndak ada. Jalan je orang lain dun sana sebansai ndak dibantu, sabok takui di bini. Nyo kendalian di sini anda kawantu di sana na miskin lah. Iya kan? Itu namanya balui masuk luka. Iya kan? Tidak bisa keluar lagi. Iya kan? Itu silaturahim badun sana tidak bisa. Apalagi dengan orang lain. Ini yang akan kita bina sebaik-baiknya. Karena apa? Hidup kita di dunia ini dua yang kita tunggu Bapak Ibu. Pertama waktu salat masuk, yang kedua waktu kematian. Itu yang kita tunggu Pak. Awak keladang ngerti kau. Lepas mu apa? Cik ambo ketuan ambo kata dia 80. Di mana kampung tuan di Titih Padang Taro. Buya bara ambo 74 baru. Jadi sulit umur orang 80 kaya Pak. Sehat lolo tu, ndak pikun. Ada orang umur 59 lolo lah pikun. Tiba anak je menantu ke rumah, anak saya lupa deh. Ya kan? Kalau pikun tu sebenarnya acok membaca Quran. Sesudah tu amuh babagi jo orang miskin. Orang miskin tu kalau dibantu paknya mendoa tu. Doanya tidak sembarang doa tu. Doa diantar air mata lalu membusuang masuk ambun tabang menyisi awan lapih ke langit 7 tingkit tiba di aras kebesaran. Katanya, ya Allah, mudahkanlah rezeki orang yang suka berbagi ke ya Allah. Jan pahalo sajanya diagih ya Allah. Agih pula lahinya ganti pitih nanyo barian. Ada enggak orang yang tidak mau membantu orang lain? Ia ingin bahagia seorang saja, kayu seorang saja, tidak ingin berbagi. Jadi dengan tabligh akbar ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita yang awalnya kikir jadi pemurah. Kita yang awalnya pendendam jadi pemaaf.
Kita yang awalnya suka berburuk sangka, setelah tabligh akbar ini kita berbaik sangka. Ya. Atau hadis Nabi lambo bacaan tadi. Innas sakhiya, orang yang peduli jenasi orang lain, pemurahnya qaribun minallah. Dia dekat dengan Allah. Ba'a marasun awak dakik je Allah tu pak. Barabana musibah ka menimpo. Serupa kini ko, awak kan ditimpa musibah saya kau. Iya kan? Tu. Bareh maha, lado maha, bawang maha, minyak maha. Aku minyak maha, kombo ndak heran nado. Sebab namanya Pertamina, per tahun minyak naik. Ya. Ndak heran namanya lah nyusion sejak dulu. Pertamina, per tahun minyak naik. Ya kan? Kebutuhan pokok ke mana? Ya kan? Bareh, bawang, lado. Ya kan? Ndak sadonya kita dapat piti 100,000 sehari pak. Ya kan? Ada orang kerajo pak, membantu orang di kedai nasi pagi. Rupa ndak berbagi hasil bagi nasi tu. Nyo gaji karyawan ku 60,000 sehari. Coba lah pak, 60,000 sehari, anaknya bertiga. Iya kan? Tidak semuanya orang bapak-bapak berpenghasilan mencukupi di dunia ini. Makanya orang kaya harus berbagi. Orang kaya itu pemurah, qaribun minallah. Jadi merasakan dekat dengan Allah tu bah, hati awak senang, pikiran ndak susah. Aturan dekat ya Allah tu, merasakan itu di dunia. Ya kan? Wa qaribun minan nas. Orang kalau pemurah pak, dekatnya je manusia. Desianu tu pemurah mana? Ada sayang manusia aja nya. Kadang-kadang orang jalan lejo orang lain pak, lejo orang sekampung, badun sanak senyo kikir. Orang zaman menyebut sampili. Ciri-ciri orang sampili itu jo, hari hujan payungnya kapi. Takaja wandanya ini. Kok kemakan wilayahnya dah biar yang sakit. Akhirnya nyusia dek ini lalu di masjid. Jadi bini sepak bangi kawak yang kikir tu. Jadi bapak jangan kikir kepada istri. Dah kepasawak dah, ya kan? Mengatu teraga ambo makan di rumah dedi dah tua. Sudah tu mengale dia payak ke toko ame balian ambo galang gak 10 ame. Abalian ya pak. Egohnya nyala tulah masuk semua. Ini tahu, ya kan? Jadi kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, orang yang tidak kikir akan disayangi oleh manusia. Baik istrinya, baik anaknya, baik adiknya, baik kakaknya, baik masyarakat sekelilingnya. Akan disayangi orang pemurah itu. Kenapa? Membari itu pak, lain lo sanang hati coba do manarimo. Iya kan? Kalau membari orang nan dia gitu bagi cenya. Terima kasih dah. Tidak sekadar itu saja tu pak. Sudah salat kuatnya doa. Tapi kalau awak kikir, ya Allah, tadi yang boleh minta bantuan ke orang kayu, tapi nyo kikir mana ya Allah. Sempilik kariang jaguang ya Allah. Ya kan? Jan berkahi ratonya ya Allah. Ini jadi semua manusia akan benci kepada kita kalau kikir. Ya kan? Jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Bu, Pak, sesuai judul yang diminta dek panitia kamu, kalau orang pemurah dakik jo surga. Pertanyaan nambo simpel saya. Apa-apa ibu-ibu orang Minang mendatang kini gua
ingin masuk surga atau ingin masuk neraka? Kenapa kita ingin masuk surga? Pertanyaannya apa? Ada orang bertanya, ya kan? Ustaz, kami adalah bangsa Cina, tapi kami dek sama manggaleh di pasar tanah kongsi orang Minang. Makanya orang Minang tu mendabiah korban. Dek banyaknya daging korban tu dapat sehingga balabih diagih kami. Akhirnya kami tertarik dengan aturan agama Islam yang dijalankan oleh sebagian besar orang Padang atau orang Minang. Maka kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi bangsa kami Pak Ustaz yang belum Islam, umurnya masih muda sampai puluhan, kekayaannya lah miliaran, lah jadi miliardernya, tapi nyo bunuh diri Pak Ustaz. Coba bayangkan Pak, apakah kekayaan yang membuat awak bahagia? Tidak. Miliaran kekayaan dibunuh diri. Ya kan? Jadi benar kata Nabi, laisal ghina an kasratil mal. Tidak dinamakan kaya karena banyak harta. Ini diyakini dengan iman ini Pak. Tidak bisa dengan logika. Walakinnal ghina ghinaul qalbi. Kekayaan yang sebenarnya adalah hati yang tenang. Serupa pelaksana MBG itu kini nyolah ditangkap Pak. Kenyo korupsi 1 miliar sehari. Menurut Pak kira-kira lihat senang hatinya kini. Dia banyaknya putih. Ya kan? Jadi kekayaan yang sebenarnya itu hati kita tidak terganggu. Itu kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan yang sebenarnya kapan? Kalau kaki kita tiba menjejak pertama di surga. Abang untuk tiba di surga awal bahagia tu Pak. Apa baca bekok surah Az-Zumar di rumah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berbondong-bondonglah orang takwa itu berangkat ke surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Setelah sampai dia di pintu surga itu, wa futihat abwabuha, dibukakan pintu oleh malaikatnya. Sampai sini kita terjemahan dulu. Kalau kita membuka pintu, ambo berkesan tadi sudah mau buka pintu Pak. Oh, ornamen pintunya, hiasan mimbarnya mirip dengan Masjid Nabawi. Jadi sasa pintu taboka nampak sebagian isi di dalam. Yuk. Tapi nanti Bapak berbondong-bondong tiba di pintu surga, dibukakan oleh malaikat pintu itu Pak. Nampak dia Pak isi serugo tu sebahagian baru karena pintunya terbuka lu masuk lagi. Kata Rasulullah Pak, 60 tahun apa-apa ibu-ibu mangango saya mencari nasa kile di serugo tu. Berapa mangango 60 tahun. Allah itu mencoba mengangu di dunia aku 60 tahun. Allah sajam sih mungkin ada 60 tahun kecil Nabi mencari isi serupa dan sekile itu itu kecil berapa? Dia menetapkan bau ada malaikat Ridwan bro masuk aja. Masuklah orang itu ke surga. Siap ikatan keluarga Minang nanado di Riau. Mudah-mudahan ikon nando lu masuk surga nanti. Tapi ketika menjalan isi jauh dari itu lah sudah dibuat surga.
Dalam Mesir itu beda dengan sedekah. Tidak ada apa yang bisa bersedekah. Mana ketawa? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Tapi kalau itu namanya kotak infak, jangan galak suruh kotak itu dari sini. Ini dari sini tadi. Mbak perhatian mana? Iya. Ada jo ketika nampak dia kotak tu ke jalan jo pura-pura lalu. Kalau terlampau kotak tu punya jago boleh. Itu jauh awak dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, daki ke neraka. Kapan orang bahagia sebenarnya? Kapan orang sukses sebenarnya? Kalau orang itu telah berada di dalam surga. Bang, kau bisa bahagia tiba di surga itu, Pak? Sifat buruknya cabut dan Allah. Coba kena-kena asipek apa nan taburut. Ya kan? Awak kerja sama si manusia aku kan Pak. Pengurus saja ada tak tangkap. Pengurus saja ada tak tangkap. Lain. Abang kau tangkap. Dek salah satunya ada sifatnya nan buruk. Ya kan? Asipek buruk manusia apa? Pertama sombong. Saja Aden Maulwi Musajida cari dia. Adanya pembangunan lancar. Dahulu pengurus Ganang Terawal itu tidak menghari pembangunan. Itu namanya sombong. Yang kedua ada sombong tersembunyi. Namanya ujub. Contohnya, apa yo rajin salat tahajud malam. Kutiga Pak lego. Tapi ketika Pak mendoa, tanya dalam hati apa? Ya Allah, ada orang yang setaat ambo ko di dumai ya Allah. Timbul dalam hati apa? Itu namanya ujub. Ya, apa penyakit itu? Ujub, riya, sombong, takbur itu dicabut oleh Allah setelah orang tiba dalam surga. Atau mengkau bini awak apa nanti Pak? Kalau masuk surga semua juga bini awak apa? Bini awak itu boleh apa? Tapi Allah menambah untuk awak 9 bidodari. Jadi apa sabar aja lah ini deh. 9 bidodari itu tambahan di surga untuk awak. Abang pernah bini awak Pak Ustaz? Bingi itulah dicabut dari Allah. Ada orang ingin tahu mana bang ko 9 nabi ni Ustaz 10 je bini awak di surga tu Pak tak gaib-gaib. Ya kan? Wajah Pak jo kekuatan apa sama jo pemuda umur 25. Tinggi apa 65 meter, kulit putih rancak, tagang. Uban-uban apa begini konyo taman dia Allah gigi palsu konyo tukar jalan asli mato ketara nado asam urat nado nyeri sendi nado iya sakit kuduk nado ginjal nado sakit gulo nado sakit gilo nado iya akan tu tanah obat dinawa kue lo de awak nak gaya gak atung konyo lagi bini 9 lain tak ada dapat do. Istri anda ini baru itu memang fitrah istri itu tak boleh lelaki banyak. Pernah ditanya di jamaah Pak Ustaz, kami nampadusi lain dia lelaki 9. Coba ibu jawab pertanyaan ibu. Kalau dia lagi ibu tak usah disuruh di dunia kita padusi boleh lelaki 9 atau beranak lo ibu. Anak ibu tu sabalik lain tu ibu nama napaknya lain nak bisa menjawab anak yang lahir itu karena bapaknya banyak
tidak akan tahu kita siapa ayahnya, satu-satu anaknya. Itu maka perempuan itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, meninggal lakinya, Pak, tidak caranya meninggal lakinya dahulu darinya, tidak boleh langsung melaki besok dah. Harus ditunggu 4 bulan 10 hari. Baru kau itu, Bu, baru kau 4 bulan 10 hari. Andaikan ibu bergaul dengan suami dan meninggal tu, sudahnya bergaul jo ibu, iya kan? Sampai hari sudah bergaul tu mati, mendadak serangan jantung. Sampai hari lalu ibu bergaul jo. Abang tu ditunggu sampai bulan, kok menjadi bibitnya dan masuk ke dalam rahim ibu tu. Kalau sampai bulan 10 hari, Allah jadi anaknya. Allah lah dia aja bangun tu, iya kan? Tapi kaum muslimin, kalau padusi kematian laki langsung sama laki besok, bibitnya bibit suami nalamo, kecil suami baru anaknya, nanti anak tu padusi lagi nyo palakian inyo wali nikah, batal pernikahannya, Pak, karena dia anak suami yang meninggal. Itu Allah menjaga kehormatan padusi. Itu pitaruanmu karena anakmu, ibu-ibu muda, Pak, kalian dalam balaki jam balaki lo balik. Banyak gini padusi itu nyolari dari rumah suaminya, balaki je laki-laki lain. Paduannya sedang mengandung. Itulah orang tak tahu jo agama. Dia kan tak tahu jo adat. Tak tahu jo peraturan-peraturan nado. Nah, jadi boleh padusi memakai laki sekali ampe, sekali 2, sekali 3, sekali 9 untuk menjaga kehormatan ibu. Kalau kami laki-laki, Pak, misalnya beranak juga di Serugo tu nanti bini 9 serangkit mengandung bini 9 tu. Jalan tak apanya? Jalan. Ristawardi dapat bini 9 di Serugo nanti mengandung bidodari itu dan mau. Kau siapa ayahnya kau, Bu? Ristawardi. Tapi kalau ibu beranak sekali 9, ada contohnya pian mau kecil tidak ada. Tidak lah. Anjang batino kalau nyo tabi birahi, kan banyak anjang jantan datang ke nyo. Kalau orang anjang tu cuy ibu tanya, ni anak ada 5, 6 itu katanya anjang tu. Siapa nyo kan? Dia tak pandai lah anjang tu mengicik, lain tentu dia anak siapa. Itu bahayanya balaki banyak. Nanti di Sarugo tempat tidur, toilet, alat-alat kecantikan ibu lah, ya kan? Cangkir, piring, kursi tamu, kursi makan, itu dari Amerika. Sendok dari Amerika. Lain tak nyerampok di orang tu, Pak Ustaz. Ameh seperiasan kami di Sarugo. Perampok telah masuk rako sadanya. Ada seorangnya tidak bisa keluar. Jadi orang bisa pakai ameh nanti di Serugo. Itu kelebihan Serugo. Jolong masuk ke Serugo tu nampak isinya taman uang 60 tahun. Lah masuk ke dalam kaum muslimin para jemaah, awak tak gaya-gaya. Iya kan? Awak tak buang air ladang, awak tak buang air ketik. Tak doakan di kepala awak tu, Pak. Bang tu tak buang air ladang, tak buang air ketik. Kalau buang air ladang, buang air ketik, awak di Serugo tu ada WC-nya buat Allah. Asal kau merasian. Orang di Serugo tu menerima upah selapa. Tak ada bekerja. Kalau ibarat orang ke sawah, manuai selai, panen, tak ada bertanam lagi, tak ada menyemai. Asyik hadapi itu orang yang peduli di dunia ini dengan nasib orang lain.
Itu negara dia yang masuk. Kalau sekadar taat doa Allah, apa? Awak sama awak bermusuhan, itu tak bisa masuk surga, Pak. Jadi orang korupsi, kok kadang-kadang korupsinya yang Allah mampunkan, baik. Tapi tagaknya di RRI minta maaf kerana Indonesia. Kalau ada orang jadi itu, barang pemimpin awak yang kita ketahui sampai ini, kutikonya berhenti jadi pemimpin, dia ada minta maaf. Ya dah. Lagi jawabannya dia ada minta maaf di TV. Tidak ada. Itu baik. Allah tidak akan mengampunkan kalau dosa kita sama kita tidak saling memaafkan. Tapi pemimpin daerah lain, komunis daerah di tempat, tunjuk tagak di TV itu. Lah karena hukumnya untuk hukuman mati, hanya minta maaf di TV caranya. Presiden Korea dengan menjadi. Okay. Kalau pemimpin di negara awak, kok agama Islam ya banyak, tapi nak nyamalkan Islam tu, nak nyamalkan. Memang paling mencintai pemimpin hijaunya Kemal Atatürk. Kalau tanah dia tak menerima badannya, campang keluar. Ya kan? Sekitar kuburannya tu busuk dari terima oleh Allah. Karena inyo melarang orang azan, melarang orang salat. Ada pemimpin orang yang cinta Kemal Atatürk. Ya kan? Ada orang berkawan dengan Trump. Hanya sumbang Donald Trump $9 triliun. Piti siapa ada? Piti keluarga satu orang ya enggak? Iya, tapi itu piti rakyat Indonesia. Jadi apa? Jangan menyumpah-nyumpah, jangan mau PUP, mengadu Allah. Ya. Tapi kalau orang rumah kami bagus kami baca menjawab Ustaz, ada kiannya kamu tunjuk aja. Kenapa ada ini? Itu apa sih? Dekati dunia Pak itu dengan hati yang tulus. Ya kan? Hiasi hidupnya dengan rekening. Sebab dunia Pak itu sama jobang, tidak akan ada bunga tanpa ada saldo. Tempat saya udah banyak. Kurang lebih bunga itu ada saldo. Nah, sudah jalan. Apa harus perhatian jadi ini? Iya, harus perhatian. P itu perhiasan, H itu harta. Iya kan? Nah, I itu investasi, A itu warisan. Kalau nak itu dua pak lagi usia aja. Itu dunia ini namanya apa? Kalau tak percaya, tanya ke pengadilan agama. Bara banyaknya padusi ko na minta cerai ke lakinya setelah lakinya dah bekerja. Ya, coba tanya di pengadilan. Fasad, banyak diminta fasad. Jadi perempuan yang tidak tahu agama, itu yo babayo masuk narkoba nanti. Minta cerai itu pakaro kekurangan pitih. Lihat tahu ibu? Bergetar aras. Kenapa itu bergetar aras? Banyak perempuan yang menuntut kepada suaminya harta yang banyak, suaminya tidak mampu, dia menuntut juga karena suaminya tidak ada yang akan diberikan lagi, maka padusi itu minta cerai, maka bergetar aras. Jangankan masuk surga, istri yang seperti itu mencium bau surga sendak dapat. Hati-hati. Laki-laki itu tidak mengaluh, tidak ada mengaluh-ngaluh. Bu,
suami ibu ada nak nampai kerajo pakai motor? Ada? Kalau melatui ban motornya tu, ledonya mengadu ke ibu. Tidak. Ban motornya tu jauh no melatuinya dari orang membawa ban. Iya kan? 2 kilonya marah motor yang kempes. Sebab kalau tu ada ban serap, kalau tak ada ban serap. Dahulu lahir dari bukan pakai ban serap, Vespa namanya. Vespa dibuat orang kini dia pakai ban serap. Ada Vespa baru nampak nama. Anaknya motor. Iya kan? Nah. Kemudian kaum muslimin laki ibu baranak kawinnya datang ke Raja Bari, tapi nampak ibu sedang menyusun anak dia atau nyebut si kopi seorang. Nyebut si kopi seorang sebenarnya kewajiban ibu membuat kopi itu, tapi akalnya jalan deh bini dan sedang menyusun anak kuado dek perangai den. Ayo saya buat kopi seorang. Ya, acu itu laki-laki kamu. Sudah ada laki-laki suami ibu. Kalau ini keluar makannya di kadai, ibu tak payah nyobungkuyan. Kau pakai semua asal mengaji kami perang panjang ke tinggi hanya bungkuin dikasih Mariana untuk ini. Apa sih? Dibalian si dia lebih kabel. Itu laki-laki pak. Ingat? Sudah itu kaum muslimin para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Kelebihan laki-laki lagi, kalau bininya sedang berangannya, buat tinju begini itu datang dia. Beko sore-sore beko, mungkinlah lapeh hatinya nampaknya kau istri kau. Tibonya dari belakangnya bawa minyak KPU, nyuri-nyuri pungguang lakinya nanya tinju tadi. Dah, maafkan amboyo dah. Mulai emosi sekau dah tadi. Iya kan? Nyuri-nyuri minyak KPU. Akhirnya kalau muslimin nyendak mendang-dang. Babalik isinya tagak, maduknya ke ibu, nya cium sampai anak 5. Itu lagi-lagi. Siapa nama dia itu Pak Ustaz Ambo? Laki-laki je lah bang. Siapa? Memang Nabi. Nabi apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu acu adalah menjadi contoh kan Nabi tu. Dah Jokowi dah. Nabi. Ya kan? Nabi Muhammad itu pulang dari mak nak membuat makanan kan istrinya tu. Tapi ketikanya makan sendoknya tu berganti-ganti. Sudahnya sendoknya tu makan hanya suruh ke bininya. Itu sanang banget Ibu Aisyah. Sekali Nabi pulang, kiranya makanan kuasin. Mungkin kata Ibu Aisyah, kau gulu kira garam. Ya kan, dek asin itu tak nyusu, andai Nabi dah. Tak nyusu ke ini itu. Bang pun tak nyusu, itu Ibu. Apa dipikir Nabi? Menenggam perasaan istrinya supaya istrinya jangan malu tagi darah banyak-banyak. Anda nyusu, andai Nabi. Tapi Ibu Aisyah kau menangis. Kenapa engkau menangis, wahai istriku sayang? Nabi Yusuf Rasulullah magi hamba makanan sesendok. Baik kau disuruh mau sesendok. Nah sekali kau indah, ada tak padusi lain yang melayani engkau di luar? Indah istriku, di mana ada bojo itu je. Iyo kau bercuba je makanan kau je Nabi. Iyo je. Hanya ngomong cuma di Aisyah, nyusu nek Nabi makanan nasi tu langsung mutar.
Mutanya padui Nabi menangis, maafkan ambo ya Rasulullah, garam tagih yang mau kironya tadi. Jadi Nabi itu tak mau mempermalukan istrinya coba. Itu berkata lalu 10 tahun dia nikah, kau pagi aja memasak aja. Itu lupa hatinya Pak. Jadi kau basuh di kami gulai asid tu baru ya. Ya kan? Ibu menggulai kapal ikan dan kuahnya kuning tu. Pakai asam tunjuk, cuma jota longsong lagi kan? Garam. Agar basuh dia Pak masakan bini apa itu supaya nyo jangan malu apa sabar. Baca nyo ambil air dispenser nan angin tu. Siram gulai tu juga yang itu. Nampak nyo. Bang kau tambah juga iya dah. Boleh nak banyak kuahnya teh. Padahal itu dia air supaya jangan asin lagi. Anak bini kau tak tahu dipemalukan. Itu orang mau menjaga apa? Itu termasuk silaturahmi menengah para perasaan. Jangan lupa hatinya bini itu. Boleh hamba bertanya cik. Di domai ada tak kenderaan dan mailo kudo di belakangnya bendi pakai kursi? Ada di domai? Ada? Tu masih banyak tinggi-tinggi. Ambo perhatikan Pak, dia buat ambo perhatian. Kalau di Padang ke di Bandar banyak kudo bendi itu berhenti. Bangko berhenti kudo itu sinan jo bendi kusianya makan ke rumah makan terang bulan. Aku tiko kudo berhenti itu dari lapih bendi dinyo. Ndak bendi itu jo sanau Pak, agak itu orang kawarin. Aku sia tu ndak ada orang bawa sok. Do, tambah nang do anak. Nyawa saya mata 2 MB. Terus aku macam-macam. Kalau 5 penumpang, aku 2 kena melot. Kursi aku tombok saya. Kancangnya lari, babui hari selero. Talambe lari nyolak. Anu nampak lepas. Kudo tu lah, kudo ini. Nampak lepas. Sudah orang yang menyebut matu betul-betul Pak. Jadi ada dapat dua ini. Agak sekali coba tanya ke kursi itu. Bama kau betul-betul nama kau kudo kau Pak. Pasti kursi kau menjawab supaya jangan nampak dek kudo kau penumpang lagi piti kawan. Yo paulo aja lah kudo kau dek kursi. Akhirnya tanya mau ke ibu-ibu lain. Bu, kalau di rumah tangga sianan kudo, sianan kursi. Nah kursi itu ibu kudo tadi. Termasuk ambo. Kini bini Ustaz kan tak ada. Kalau dapat piti kau Pak, ambo lagi untuk anak kau Pak. Selain dari Pak dan Syarakat. Bu, jadi nama ilo bendi siya. Kudo, nama ngumpuan piti. Kursi Bu, karena awak di dunia, awak belum di surga lain. Suami ibu kau uzur, kau tambah lama tambah uzur. Tambah lama tambah gaib. Ndak kalau di kudo kau mailo bendi nanti lain ibu pelihara jadi. Bunda ibu masuk nako. Banyak orang manusia kau ndak kalau lakinya kerajaan apa hilang lah. Kau yang mau ndak tahu kalau lain ndak ada nak pelihara orang. Ataupun seorang gaib kau pulang ke rumah di sana. Rumah bagonyong babalian sunyi.
pakuran sam tumbuh dia tu air kolam hijau balumui murai dan indah bagi colai janjang raba pintu basau. Ya. Untuk itu kita tingkatkanlah selalu salat dengan berhubungan kepada Zat yang Maha Tinggi. Silat antara kita ini saling membantu dalam segala kebaikan. Ambo doakan anak-anak ambo nalaraya siku, nalaraya di kampung, semoga kalian bahagia dengan suami, diberikan oleh Allah rezeki yang berkah. Andaikan kita dipanggil oleh Allah termasuk saya, mudah-mudahan kita husnul khatimah dan dimasukkan kita ke taman jannah, surga jannatul naim. Kok luko dipisau tangan bararak 2-3 tawih penawa jobetadin nyo sehatku luko di lidah sari ubeknya mandanyoi kau bunubun manggagalkan hati. Kok ada perasaan apa jo ibu nan luko di lidah ambo ngecewa ambo mohon maaf segadang-gadang jadi ke maaf tuan boleh ambo berpantun je di mana tak jalan kata luar dake pasar padang luar sungai tanang bukit tinggi tasabui ayahnya jania di mata di pintu ke masuk sinalo pintu ke keluar sudah wapoto nanti ambo lapeh berarti dan suci jemukona jania hari pailah sudah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan dalam perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.